Selamat Bob Gengs! Karena ini, kali pertama kamu melihat teknik pengawetan anggur warisan tua dari zaman prasejarah di Afghanistan, yakni disimpan di dalam tanah liat. Dengan begini, anggur bisa awet selama berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Cara ini disebut dengan ganggina, wadah tanah liat yang dibuat kedap udara, tempat anggur atau buah lainnya disimpan. Cara yang dilakukan secara turun-temurun ini adalah trik menyimpan stok makanan saat musim dingin tiba. Dan kamu harus senyum untuk bisa masuk ke dalam supermarket di Denmark ini. Yap, cuma senyum saja. Tidak senyum, pintu akan tetap tertutup. Kamu tinggal mengarahkan wajahmu ke layar dengan senyum tentunya. Jika belum terbaca, sepertinya senyummu kurang lebar. Akan ada pengeras suara yang akan memintamu senyum ke layar. Husk at smile, hvis du gerne vil ind. Jika senyum lebarmu kamu berikan, maka emotikon sedih akan berubah menjadi smile. Lalu, arahkan pembersih laser ke besi atau benda padat agar kotoran yang menempel bandel bisa hilang seketika. Israel pun mengarahkan laser dari sistem pertahanan rudalnya ini ke sasaran. Ini adalah uji coba alat militer baru Israel. Sebuah laser yang bisa menghancurkan drone, mortir, roket, dan rudal anti-tank. Sistem laser ini memang akan digunakan untuk menyapu bersih serangan dari mana saja. Dari darat, laut, apalagi udara. Disebut Iron Beam, laser ini lebih khusus digunakan untuk pertahanan udara. Terutama untuk menghancurkan roket jarak dekat dan rudal jarak jauh. Dengan tingkat intersepsi 90% terhadap tembakan roket yang masuk. Sedangkan China telah melahirkan robot slime pertama di dunia. Chinese University of Hong Kong yang mengembangkan robot ini menamainya Magnetic Slime Robot. Mampu menyelinap di tempat sempit, di labirin-labirin, dan ruang-ruang yang rumit. Juga bisa berubah bentuk seperti karakter film Venom. Jadi bisa membantu menyambungkan kabel yang putus atau mengambil benda-benda dari ruangan yang susah dijangkau. Yang ketika disentuh dengan sangat cepat akan berperilaku seperti benda padat. Dan jika disentuh dengan lembut dan perlahan akan menjadi seperti cairan. Bahkan saat dipotong ia menyatu kembali. Itu karena slime ini terdiri dari partikel magnet. Dan direncanakan untuk membantu pekerjaan manusia tanpa perlu menggunakan tangan. Dan katak ini menempel seperti magnet di kepala ikan. Entah apa yang ia lakukan, tapi itu terlihat cukup menyenangkan. Kembali ke Cina, karena kita akan melihat pemandangan langka dari ketinggian. Serombongan gajah yang sedang beristirahat di Yusi, Cina. Gerombolan gajah Asia ini sedang dalam perjalanan migrasinya melewati barat daya Cina. Meregangkan kedua kaki depannya, jerapah ini melakukannya untuk bisa mencapai rumput makanannya. Kerang ini dari jenis Silicua patula yang bercangkang panjang. Mungkin kamu sering menemukan cangkang kosongnya di pasir atau memakannya. Tapi ini kali pertama kamu lihat caranya membenamkan diri di dalam pasir kan? Ia menggali pasir dengan salah satu bagian tubuhnya, seperti saat kita mengeruk pasir dengan tangan. Lalu, saat setengah badan udah terbenam, ia akan membuang pasir yang masuk ke dalam tubuhnya, lalu lanjut membenamkan diri lebih dalam. Ke dalam laut, gurita ini sepertinya sedang terburu-buru. Ingat, gurita tidak memiliki tentakel ya. Itu adalah lengan-lengannya yang kadang digunakannya untuk berpijak di pasir atau di dasar laut. Seperti kepiting kecil ini yang menggunakan dua kaki belakangnya untuk melintasi perairan. Itu berfungsi seperti dayung yang mendorongnya lebih kencang saat berenang. Atau seperti kaki katak yang digunakan perenang atau penyelam manusia. Tapi, kerang berenang melintasi perairan dengan cara membuka tutup cangkangnya secara cepat. Itu sangat menarik bahwa ia tidak berdiam diri saja di pasir. Kamu tahu kalau sungai di Palcoyo di Cusco, Peru, airnya berwarna merah. Makanya dinamakan Red River Palcoyo. Tapi itu hanya terjadi saat musim hujan, antara Desember hingga April.
di mana limpahan mineral alami selama musim hujan akan ditampung di sungai. Warna merahnya dibentuk oleh limpahan air hujan dari Rainbow Mountain Pocoyo, gunung dengan tanah berwarna-warni yang juga populer di kalangan wisatawan. Sebagian tanah di wilayah ini memang dibentuk oksida besi atau mineral. Dan merah itu akan menjadi merah muda karena sungai merah yang mengalir sepanjang 5 km akan bersatu dengan beberapa sungai lokal dan sungai kecil lainnya. Sehingga warna merahnya tak lagi pekat. Bicara soal air, jaguar adalah keluarga kucing besar yang tak takut air. Ia adalah pelari yang kencang berada di bawahnya cheetah dan penyelam yang handal. Di dalam air, ia bisa beraktivitas seperti sedang di daratan. Bahkan bisa berburu di air, membawa mangsa kuat dari perairan diangkutnya ke daratan. Ini mah penguasa lintas alam ya. Tapi lumba-lumba tetaplah yang tercerdas di perairan. Ia bahkan bisa memancing burung camar ini dengan ikan kecil yang dilempar-lempar ke atas menggunakan mulutnya. Camar sedikit tergoda sepertinya, tapi langsung diurungkan niatnya, merasa gagal mengambil ikan itu dari lumba-lumba. Dan manusia memiliki kamera GoPro yang bisa dipasang ke tubuh ular, sehingga kita bisa melihat dunia ular dari sudut pandangnya, melintasi hutan, melintasi perairan, masuk ke celah-celah kayu, dan melintasi perairan lagi. Ya, beruntung manusia juga memiliki CCTV. Jadi bisa merekam aktivitas hewan peliharaannya saat sedang tidak berada di rumah. Ternyata anjingnya tidak senang dengan film yang bercerita tentang saudaranya di alam liar. Mematikan TV, lalu mereka sedang mengambil panci atau tempat makan. Lalu membuka pintu karena si manusia sudah pulang ke rumah. Akhirnya kita tahu anjing sedang apa saja di rumah saat manusia berada di luar. Tak ada ayah di rumah, anak-anak ini bebas nonton TV. Tapi ketika suara langkah ayah sepertinya telah mendekati pintu, anjing yang ditugaskan untuk menjaga pintu berlari dan membantu si anak-anak ini untuk menurunkan saklar. Sebenarnya anjing dan kucing tidak akur ketika di depan manusia saja. Kalau nggak ada ya mereka mesra. Beruntung terekam kamera. Kamu bisa tahu mereka sedang berpura-pura selama ini. Tapi mereka tetap kawan berdansa yang menyenangkan bagi manusia. Mereka juga bisa diandalkan untuk membereskan tempat tidurnya sendiri, menyalakan kipas, mematikan lampu, dan tidur siang. Mereka pun bisa bergotong royong membuka pintu dan menutupnya kembali. Lalu, mengapa ikan ini masih terus berenang ke arah penyelam? Berulang kali dibuang ke air, dibebaskan, dilepaskan, tapi tetap saja ia kembali kepada si penyelam. Apakah ini cinta lintas spesies? Dan beginilah jika kura-kura raksasa berjalan dengan kecepatan penuh. Masih lambat. Iya, setidaknya mereka telah berusaha. Beruntung ia berukuran besar, jadi langkahnya jadi lebih panjang. Dan semoga channel ini juga berumur panjang ya, agar kita selalu bertemu di video-video menyenangkan lainnya. Sampai jumpa!